Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman yang insyaallah senantiasa selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, walaupun barangkali nikmat tersebut mungkin bagi sebagian orang merupakan satu ujian, mungkin bagi kita merupakan satu nikmat, atau mungkin sebaliknya, mungkin bagi orang itu merupakan nikmat dan bagi kita merupakan ujian. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan Allah bisa bersyukur dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu memohon kepada Allah agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah, diikat dalam nikmat tersebut, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita seperti biasa menyambung daripada pembahasan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, dan kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menghancurkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang sedikit masalah riba. Dikatakan bahwasanya kemarin dosa paling rendah riba itu adalah sama seperti berhubungan badan dengan ibu kandung dia. Itu dosa riba yang paling rendah. Wa minar riba, dan di antara riba, ada juga di antara riba aklu amwalin nas, yaitu memakan harta manusia bil batil, ngembek dengan kebatilan, ngembek dengan sesuatu yang tidak benar, itu termasuk riba. Wajihatu akli amwalin nas bil batil katsira, dan contohnya banyak sekali. Contohnya ngambil harta orang itu dengan batil itu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang dalam Al-Qur'an. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Nah, di antaranya memakan harta manusia dengan kebatilan, yaitu jami'u ma ya'khudhu salatin azulma, pemerintah yang zalim. Ini contohnya, umpama di satu negara ada pemerintah yang zalim dengan pembantu-pembantunya, dia mengambil harta-harta orang muslimin dengan cara pajak, dengan cara upeti, wal makus, atau mungkin dengan cara mengambil 1/10-nya. Ini kalau dia pemerintah yang zalim. Wa dzalika muharram syadidut tahrim. Itu sangat diharamkan dalam Islam. Jadi ada pemerintah yang zalim, dia mengambil harta orang muslimin dengan tujuan ibaratnya sebagai jinayat. Jinayat itu ya sebagai upeti atau dikaitkan dengan pajak dan lain sebagainya. Wal ma'khudh minal haram as-suhti alladhi la subhata fi. Dan yang diambil dari sesuatu yang haram itu merupakan sesuatu yang haram, tidak lagi keraguan padanya. Wal makas, sedangkan pemungut pajak, wallahu a'lam, minal muta'arridina li suhtillah wa maqtihi, termasuk orang-orang yang memancing murkanya Allah. Pemungut pajak ini yang melakukan pemungutan pajak secara zalim kepada kaum muslimin, maka dia termasuk orang-orang yang memancing murkanya Allah Ta'ala. Waqad warada fi dzannihim, telah terdapat riwayat di dalam tercelanya mereka, wasyadidi iqabillah lahum, dan bagaimana dahsyatnya hukuman Allah untuk mereka, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu makas, tidak akan masuk surga orang yang galak memungut pajak. Ini tak tahu kita jangan sangkut dengan pajak motor.
tersangkut dengan pajak mobil, wallahu a'lam bishawab. Itu wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau memang tujuannya untuk kemaslahatan muslimin, tidak jadi masalah. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencederai atau menyusahkan atau menzalimi kaum muslimin, maka dia termasuk ancaman dari Rasulullah SAW itu. Yaitu diantaranya Nabi juga mengatakan sahibul makas finnar, pemungut pajak itu tempatnya di neraka, Rasulullah. Ini kita husnuzon baik. Kemanfaatan pajak motor yang kita bayar tiap tahun, kemanfaatan pajak mobil dan pajak-pajak yang lainnya dari usaha kita, ya mungkin pemerintah ingin memakmurkan masyarakatnya. Husnuzon bela sudah. Karena negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini bukan negara Islam. Ya, cuman tetap kalau pemerintah yang memang niatnya untuk menzalimi rakyatnya dengan mengambil pajak untuk memperkaya diri melalui korupsi yang mereka lakukan, mereka termasuk ancaman yang diancam Rasulullah SAW. Cuman hak kita sebagai warga negara tidak boleh membangkang. Kita harus melok peraturan yang ada di negara kita. Hukuman mereka yang zalim serahkan sama Allah. Itu dah sudah. Sudah tak pacak kita nak ngoceh di bawah juga, bocor tak dengar juga. Kita berkelakar sama kawan kita, beributan, berbantahan, berbala pula, tak berteguran. Padahal orang yang diputuk kita, cak-cak tak tahu dengar tidak juga. Macam itu kan. Jadi percuma dah kita ngomong. Jadi artinya, ya kita husnuzon lah. Niat kita untuk membayar pajak motor, pajak mobil tadi, tujuannya untuk memberikan bagian kemaslahatan kepada kaum muslimin. Itu sudah niat itu sudah, insyaallah jadinya jadi baik. Kemudian wa min akli amwalin nas bil batil, dan di antara contoh makan harta manusia dengan kebatilan, ma yukhazu zulman, sesuatu yang diambil secara zalim, bil wasab, ngambil tak dengan izin, ngembek tak izin lagi, itu juga zalim. Ngembek mangga tak izin, ngembek buah tak izin, itu zalim. Wasab namanya. Wan nahab, nyampas, ngembek hak milik orang lain, ngembek tanah wong, ngembek apa lagi, ngembek apa bagian punya wong kita ngembek, merampas. Wasariko, maling, itu juga zalim, termasuk ngembek harta wong dengan kebatilan. Khianat, itu juga termasuk batil. Kemudian wa ma yaqta'ul insan min amwalihim bil aimanil fajirah wa syahadati zur, dan apapun yang dilakukan oleh seorang manusia ngembek harta mereka sesama mereka make sumpah palsu. Demi Allah punya aku. Ada mungkin tak katik bukti wong zaman bingen. Wong zaman bingen itulah tak kita katakan kemarin, numpangi tanah lajulah, tidak katik surat. Mana ada surat? Begitu sudah kelar wongnya sudah meninggal, tinggal anak cucunya bayar. Anak cucunya tahu bahwa tanah ini punya datuk-datuknya, punya kakek moyangnya. Ditanya sama warga yang tinggal di situ, wong yang numpang tinggal, oh tidak ada, ini punya kami. Dibuat ke sertifikat dulu. Itu jadi mana? Ya sudah, demi Allah punya kami aja. Atau kalau tidak percaya kita panggil saksi. Saksinya saksi bohong, dipakai saksi dengan duit. Nah itu juga termasuk makan harta batil. Itu tidak katik guna juga kaya sesaat tapi nyakiti hati wong. Kita ni kaya sesaat kan? Tahu dapat punya kita, rumah punya kita, tanah punya kita. Dah lama kita meninggal selesai. Nikmatnya tidak. Itulah kadang-kadang kita ni mohon maaf lah nyiapkan rencana. Kita punya lihat, kata ulama mengatakan kita sudah nyiapkan rencana cak ini, tak tahunya kain kapan kita sudah dijahit, sudah disiapkan untuk dipakaikan ke kita. Jadi rencana yang ada pada kita bubar kalau mati tidak akan jemput kita. Makanya tak salah nak ngembek harta wong. Mana punya kita itulah punya kita. Jangan ngembek harta wong yang dengan maki sumpah palsu, dengan maki saksi-saksi palsu. Sebab Nabi Muhammad SAW mengancam dalam hadis, man zalama kidun sibrin minal ard, barang siapa yang menzulimi wong satu jengkal di tanah dimbeknya.
Dimbeknya sejengkal tanah, dimbek dikuasai dengan maki sumpah palsu, dengan saksi palsu dan lain sebagainya, tuwikahullah min sab'i ardina, maka nanti dia akan dibenamkan Allah sampai ke 7 lapis bumi. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kita ni kadang-kadang hayal, dikit-dikit ngembit. Ngembit setengah aja dia. Ya, setengah kalau dikali ke panjang lah tuh. Nah itu jangan, itu batil namanya. Yalah, cukup itu sudah sesuai dengan surat yang ada di kita. Kalau tak kata surat, ada duit sudah kita ukur berapa tanah kita kan? Ya itu sudah. Jangan kita ngembek hak milik orang lain, apalagi maling, apalagi gosok. Ini mentang-mentang wong itu diam, wong itu tak kata yang melonyo, kita zalimi dia. Naudzubillah min zalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, la yahillu li muslim ayyakhuza asan ahihi bighairi tibi nafsi minhu. Tidak halal bagi seorang muslim ngembek tongkat saudara muslimnya tanpa izin, kata Rasulullah. Ngembek tongkat dia lagi tak boleh. Ngembek tongkat yang tak kata ego. Tongkat dari bambu banyak cetakannya, tinggal letak deh. Kalau tongkat dari jati tahulah agak mahal. Kalau tongkat cuma dari kayu baik cetakan batang sapu umpamu, banyak baca lagi tak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Sebab hukum itu sangat diharamkan kita mengambil harta muslim dengan muslim yang lain. Ini perlu kita perhatikan, kita tanamkan dalam diri kita dewek. Jadi harus benar-benar jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ingatlah, makanya para ulama-ulama dulu itu kalau sudah, mohon maaf, cerita waris nih, rumah waris, tanah waris, begitu meninggal langsung dijual, habis ceritanya. Kenapa? Tidak jadi permusuhan anak-anak beranak ke bawahnya. Dulu ini kan banyak punya anaknya kan tidak ada tahu kan. Tempat rumah ini rumah waris, sangkanya lah beli oleh abahnya, sangkanya cak ini, sangka cak itu. Akhirnya apa? Begitu sudah tidak katik lagi saksinya, ini yang ngungkit, akhirnya beributan berbala, sampai berbunuhan, sampai berdendaman gara-gara harta yang sejengkal dan tidak dikatik guna sama sekali di akhirat itu. Jadi kita bukannya kita nak tidak mau, kita ni sebenarnya tidak dianjurkan ngebut waris, tidak dianjurkan. Ngembek waris itu kurang dianjurkan, cuman harus ditagih. Kalau waris tidak ditagih berdosa. Ada orang ni umpama numpang rumah waris, dari ahli waris tadi, dia ingat ke? Janganlah dia ingat ke rumah ni waris. Mohon maaf, kami bukan nak ngembeknya, tidak. Cuman ingat ke kalau rusak beneri. Cak itu kan, kalau bocor tampeli. Silahkan menunggu, tak apa-apa. Cuma ingat, ini rumah waris, bukan rumah abah kau, bukan. Abah kau yang rumahnya ada hak juga, tapi haknya berbagi, bukan hak dia dewek. Cak itu, dia tahu. Bukan kita hapus waris, bukan. Demi Allah, tidak kata maksud hati nak pengen ngambil waris, tidak. Cuma ingat ke baik, bahasanya waris ini harta bersama. Jangan kita rampas, jangan kita embek. Tidak boleh seperti itu. Kemudian Rasulullah melarang tentang mencuri. La'anallahu sarik yasukul bayda fatuqta'u yadah. Allah melaknat seorang yang mencuri, tahu tak bayda? Telok, mencuri telok, diputus ke tangannya, kata Rasulullah. Ditetak tangannya. Maling telok itu hukumnya ditetak tangannya. Sampai Rasulullah mengatakan wa yasrikul habal, maling tali jemuran, ditetak tangannya, kata Rasulullah. Tuh, besar tak hukum Islam itu? Maling itu ditetak, bukan dibunuh. Makanya kalau ada orang maling, jadi masa ke orang ditunuh berdosa. Tak boleh dibunuh orang maling. Kalau ditetak tangannya tak apa-apa, sih tangan kau tetak tak apa-apa. Walaupun habis ditetak putus tangannya, lepas ke lagi tak apa-apa. Dalam akhirat kita tak berdosa, tak tahu kalau di dunia, kalau dia ngadu kita tak tahu itu. Biasa kalau kita ni Indonesia ni orang salah benar, orang benar lagi salah. Nah itu seperti itu. Barulah nak ngembek, belum ngembek malah yang punya barang diadu yang polisi. Nah itulah. Jadi artinya jangan kita ngembek barang milik orang lain. Kalaupun kepengen nganyo minjem atau minta, lebih baik sudah itu. Kalau tidak kata uangnya, boleh ngawak bebek kan galak.
Boleh tak? Boleh itu ya. Nah, jangan itu rekayasa syaitan, tak boleh. Kalau kita lembek haram hukumnya. Lebih baik kita iya, kita biasa lah jadi orang. Gosok tu sendal umpama katik sendal kita ada sendal wong pakai ai dak biarlah lagi ngomong. Jangan kalau pacak. Selagi kita maki sendal itu belum ngomong, kita dapat dosa. Walaupun kita ngomong mana boleh? Sudah boleh. Iya, pakailah. Tetap selagi kita maki itu masih dosa gitu. Sebab kita maki belum ngomong. Nah, kita ni kadang macak-macak kan? Pakai dia sudah tak mungkin marah dia. Belum tahu kita mana tahu hati wong. Pas kita maki dia datang dia nyari tak kata punya dia. Nah, punya aku hilang ni. Nah, itu. Jadi artinya jangan biasakan. Itu kebiasaan tak baik. Lebih baik mohon maaf kalau sendal kita hilang di masjid. Sendal kita hilang di masjid ini kita kaki ayam kalau tak kata sendal masjid. Kalau ada sendal masjid ngomong sama pengurus masjid nak minjam dulu sendal dengan balik. Yalah, makanya di masjid itu tak kata piano, sendal lagi hilang apalagi piano. Ya dah istilahnya kan. Jadi biarlah sendal kita hilang mengkali anggap sudah wong yang maki sendal aku ini mengkali bukan maling cuma nak maki tak ada ngomong. Minjam tidak ngomong ya sudah ya, kita maklumi lah rasanya sengkel juga hati apalagi kalau antum pergi acara jauh-jauh sendal hilang ganti sendal kulit mengkilat berdecit baru disemi pula pas balik pakai sendal jepit ya sudah itu resiko kita resiko kita sebagai cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah khianat ayatul munafik salas. Kita dah tahu hadis ini. Kata Nabi, tanda orang munafik itu ada 3. Kalau ngomong, berbohong. Kalau berjanji, galak mengingkari. Kalau diberi kepercayaan, berkhianat. Itu tanda munafik. Kata ulama, kalau 3 ini ada pada diri satu orang, asli munafik. Asli orang itu munafik. Dia galak ngomong, berbohong. Dinjuk percaya, berkhianat. Dinjuk janji, galak mengingkari. Asli munafik. Asli, murni munafik. Tapi kalau umpama salah satunya ada di kedua itu, umpama dia kalau ngomongnya galak berbohong, tapi amanah orangnya. Sudah tu artinya dia apa? Dia berjanji nepati, cuman galak berbohong deh. Berarti sudah ada tanda munafik dalam diri dia. Kalau duikok ada pada dia, berarti sudah naik level dia sudah. Naik level munafik kelas pertengahan. Nah, kalau sudah full, sudah selesai munafik mutlak. Itu Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah muta'alliqat bil arsy, ada 3 hal yang terikat di arsy-nya Allah. Yang pertama ar-rahim, silaturahmi, itu diikat di arsy-nya Allah. Yang kedua amanat, diikat di arsy-nya Allah. Yang ketiga nikmat. 3 ikat itu diikat di arsy Allah. Jadi yang rahim ngomong, kata rahimnya, ya Allah, aku ini untukmu, aku tidak akan memutuskan hubungan. Janji dia dengan Allah. Yang amanah tadi juga ngomong, ya Allah, aku ini punyamu, untukmu, aku tidak akan berkhianat. Dan yang nikmat tadi ngomong, ya Allah, aku juga denganmu, maka aku tidak akan mengkufuri nikmatmu. Jadi hati-hati kita kalau berkhianat, sebab khianat itu diikat di janjinya, arsy Allah Ta'ala. Maka ini yang harus kita jauhi. Kemudian wa amma iktita'u amwalil muslimin bil aymanil fajirah, adapun mengambil hak orang lain dengan bersumpah palsu atau dengan bersaksi palsu, fadzalika minal kabair, itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar dan sangat diancam, sangat menyeramkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, maniktata amala mus'ahihil muslim, barang siapa yang mengambil harta saudara muslimnya biyamini fajira, dengan memakai sumpah palsu, bersidang umpama kan, bawa ke hakim, dia bersumpah, percaya siapa bersumpah, dia bersumpah pakai Quran atau pakai segala macam, dia bersumpah dengan sumpah palsu, falyatabawa ma'haduhu minan nar, maka siap-siaplah dia menyiapkan tempatnya masuk ke dalam neraka Allah. Itu orang yang maki sumpah palsu. Jadi kalau kita tengok sekarang alangkah banyaknya maki sumpah palsu.
apalagi pejabat, apalagi wong nak calon-calon nyalek-nyalek ini. Oh, bersumpah tahan ini kita jingok ke akhirnya mak mana. Kalau tidak dia bertaubat dengan Allah Ta'ala. Ya memang sebenarnya kunci itu sikok. Kalau bertaubat insya Allah diampuni Allah. Cuman kalau tidak sadar-sadar, nah itu yang bahaya. Itu seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, man halafa ala mali mri'in, barang siapa yang bersumpah untuk mengambil harta seseorang muslim bighairi haqqihi, bukan pada tempatnya, laqiyallahu wa huwa alaihi yadban, nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka sama dia. Kalau Allah sudah murka sama dia, ya sudah, tak usah lagi mengharap apa-apa, syafaat Nabi tak usah lagi diharap. Kalau Allah murka, mana Rasulullah nak minta syafaat dengan Allah, sedangkan Allah sudah murka. Itu sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, beliau membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Beliau membacakan innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang telah membeli janji Allah, atau dengan memakai sumpah-sumpah mereka, dijual dengan harga yang murah. Nama Allah tu dipakai murahnya, demi Allah, demi Allah. Cuman duit tengah 2.000 demi Allah. Duit 500, duit 1.000 demi Allah. Pecah murahnya nama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka ini kata Allahnya tidak akan dapat bagian di akhirat. Nasibnya tidak bakal baik di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan mengajaknya bicara. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan menoleh dengan dia di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak akan membersihkan dia dari segala kotoran dan dosanya. Walahum azabun alim. Maka bagi mereka lah yang menjual Allah dengan harga murah akan dinantikan oleh Allah dengan azab yang pedih. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini kata Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, al-kaba'ir al-isyraku billah. Kata Rasulullah, dosa-dosa besar itu yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka dengan wong tua. Yang ketiga, yaminul wamus. Wamus itu kalau artinya nyelam. Wamus itu kalau bahasa Arab nyelam. Maksudnya sumpah yang menyelamkan. Maksudnya apa dia? Imam Hafiz Al-Munziri beliau mengatakan, disebut dengan sumpah yang menyelamkan, itu wong yang makinya akan menyelamkan dia dengan dosa. Maka disebut dengan kalimat wamus itu, menyelamkan dia. Dia akan tenggelam dengan dosa dan dia akan tenggelam di dalam neraka Allah Ta'ala. Itu kalau maki sumpah palsu termasuk dosa besar. Antum bayangkanlah, digandengkan dengan kalimat menyekutukan Allah, digandengkan dengan kalimat durhaka kepada wong tua. Sumpah palsu itu. Jadi kalau kita nengok di TV atau di berita ada orang pakai sumpah palsu, kemudian dia berkhianat, udah. Tidak mungkin dibalas Allah di dunia, kadang-kadang tidak dibalas Allah di dunia, di akhirat dibalas Allah Ta'ala. Jadi ngapalah? Katanya orang sumpah palsu tuh langsung ini segala macam. Dia sambal geledek, ujinti sambal geledek itu. Ya sambal geledek, kalau dia kata geledek ini mana? Kalau nyampak di jambal geledek kan kali. Itu jadi tidak bisa cak itu. Allah punya kuasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan tidak boleh memutuskan harta manusia dengan sumpah palsu itu walaupun sesuatu yang kecil. Sampai kata Nabi Muhammad, walau qadiyan min araq, walaupun satu tangkai dari kayu araq. Mudiku orang pakai sumpah palsu cuma nak ngembe setangkai araq ini, itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu maka hati-hati kita dengan sumpah palsu. Begitupun juga dengan saksi palsu. Saksi palsu gara-gara nak pengen kaya. Sampai-sampai Allah mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, udilat syahadatuz zur al-isyraq billah. Sampai 3 kali Nabi sebutkan. Bersaksi palsu itu sama dengan menyekutukan Allah. Bersaksi palsu itu sama dengan menyekutukan Allah. Bersaksi palsu itu sama dengan menyekutukan Allah. 3 kali Nabi omongkan.
Berarti kalau sudah Nabi ngulangin itu, berarti berat itu hukumnya. Bersaksi palsu untuk apa? Untuk mendapatkan keinginan dia. Aduh, umpama dia nak mendapatkan dia sidang ke hakim, wong tadi diupahnya, supaya jadi saksi. Padahal kejadian tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Diupahnya, dinjil duit, kau saksi kayak ini, kau ngasih. Nah itu termasuk itu jelas itu saksi palsu. Itu jangan main-main wong yang kayak itu. Diwajibkan Allah masuk neraka. Wajib masuk neraka. Kalau wajib itu ditinggalkan dosa. Harus masuk neraka wajib. Itu makanya hati-hati. Itulah memang kadang-kadang dunia ini yang menghancurkan manusia. Ya. Benarlah kata Rasulullah itu kadal faqru ayyakuna kufran itu. Nyaris saja kemiskinan itu menjadikan wong kafir. Gara-gara kita buntu, kita sayo, tiba-tiba wong tadi nak ngenjuk duit, kau melok aku jadi cek ini jadi saksi palsu segala macam, agak kau bayar sekian juta, mulai terlena, akhirnya dimakan. Nah ini Masya Allah, berat dosanya, bukan main-main ini. Jangan sampai, biarlah kita makan duit 5 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta, itu besok habis duit itu. Tapi hukuman kita tidak pernah dilupakan Allah. Perbuatan kita itu dari dunia sampai akhirat selalu ingat oleh Allah Ta'ala. Makanya manusia baca kita budi ke, kalau Allah tak baca kita budi ke. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Makan harta manusia dengan kebatilan. Contohnya, ma ya'khudhuhul hukam wal ummal minar rusa wal hadaya. Ini dia ini. Ini di Indonesia banyak yang cak ini. Para hakim, para pejabat, pekerja pemerintah yang nerima suap, yang nerima pemberian. Wa raswatul hukam wal hadaya al ummal, suap dengan hakim, pemberian kepada pekerja-pekerja pemerintahan, minas suhtil haram, termasuk sesuatu yang sangat diharamkan. Suap, kalau Indonesia ini usah tanya, jadi daya daging, hampir jadi daya daging, termasuk mungkin kita juga. Berarti biasa, makanya di kayang lagu itulah Indonesia tuh berarti biasa. Wal murtasi, orang yang minta suap, orang yang menyuap, wong yang nganternya, seluruhnya dilaknat oleh Allah dan Rasul. Yang nyuap, yang minta disuap, yang nerima suapnya, yang nganternya, seluruhnya diancam. Itu makanya sudahlah, kalau umpama tidak masuk sekolah, sudahlah, cari sekolah lain. Tidak usah nyuap-nyuap. Tidak ada benar juga kayak budak di sekolah. Ini sekarang kan sistem zona, sekolah sistem zona. Cuman kelang setengah meter loh, hanya punya murid di Mata Merah sana. Dari Jonathan ke anak sekolah itu, jarak zonanya cuma kurang, tidak nyampe setengah meter. Dikit lagi, tidak diterima. Ya sudah, akhirnya ditanya, mak mana Pak datang ke sekolahannya? Mak mana, boleh tak masuk ke anak? Kan dikit deh, cuma bedanya kan, minta, udah baca, harus metu ke duit sekian. Nah, sudah ada omongan tuh, berarti harus duit sekian. Ya sudah, duit sekian, mak kita bunuh ke yang lain dah, cari sekolah yang maya ini yang sekalian, ya tak boleh tak? Dari sekolah yang maya ini yang sekalian. Artinya duitmu maya sekian, uang pangkal sekian, bulan sekian, selesai sudah. Daripada sekolah yang itu jadi uang tidak juga, okay? Itu kan kurang lebih kan itu bahasanya tuh. Jadi daripada kita ngadai, kalau bahasa pakaiannya, daripada kita ngadai kemas, malah kita jual sekalian, aja ada duit beli lagi, kita selesai kayak itu. Tidak banyak cerita judulnya itu seperti itu. Ini yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pemberian terhadap pekerja pemerintahan yang minta hadiah, ini banyak contoh. Anak ini bukan nak bercerita pengalaman, tidak. Cuma dulu anak pernah jadi kontraktor, dulu anak pernah melok kontraktor join, dulu anak pernah melok elektrik, mechanical elektrik, dulu pernah melok pembangunan jalan di Jakarta dulu. Jadi mohon maaf ini mungkin tidak seluruh wong. Cuman begitu kita bangun jalan, sudah lagi datang utusan dicucuknya.
Dicucuknya. Sebab begitu kita ngambil proyek dari PU itu, dulu galak nongkrong di Tanah Abang dulu. Tempat ngambil proyek di Tanah Abang itu dulu, kalau tidak tahu kalau sekarang. Jadi kita ngambil proyek, main tender dulu. Kalau menang, kita dapat proyek itu. Hanya dulu melok sohib ana join. Jadi sudah, sudah. Jadi kita bagian ngawas. Oh cukuplah. Begitu melipasi pun, anak pun melok. Anak melipasi itu pun melok. Kelenggok Karawaci itu, tempat keruan itu. 70.000 upahnya itu sekali ngawal. Oh nanti gua ni mendap situ, tak pacak balik. Mobilnya terlekat. Jadi sudah, begitu sudah diaspal jalan itu, datanglah utusan dari pemerintahan tadi. Dicucuk itu bukan, sebetulnya kan dicucuk itu galau-galau. Sudahlah, diwongin, cucuk pinggirnya. Cucuk pinggirnya 50, ukuran 50. Tengahnya 20. Jadi kalau proses itu kan 50 kalau mesti ngelibat dalamnya tuh mungkin antum kan paham itu dicucuk ujungnya 50 sudah 50.000 bro duit itu masuk kantong aman teker. Nah kira-kira mana ya itu itu Siko lagi melipasi itu juga proyek Gunung Sahari Ancol itu anak dulu bangun trotoar itu Gunung Sahari Ancol itu kalau melipasi kan kalau datang kontrak pasir itu harus muncul pasir itu. Karena ngembek di tempat ngembeknya langsung, itu pasir itu begitu nyedok pakai tronton yang 23 kubik itu. Yang 23 kubik itu, nah itu pasir itu muncul. Bukan latobak. Cuman karena penerimaan kita tadi itu latobak, harus konsekuen. Kita nih mau latobak, tidak muncul. Nah muncul itu datanya, data daripada yang berdahulu tadi ada ini kan, subhanallah, yang dipikir-pikir. Makanya kalau mohon maaf kalau jadi kontraktor itu jangan jujur, tak tahu lah kalau memang uang yang memang kuat imannya, itu dia dialog itu. Itu lagi nggak lah, kebanyakan kontraktor itu kayu sesaat habis itu hancur. Nah, itu tidak, kalau yang dia memang jujur, tidak makan suap, tidak main itu, insya Allah berhasil. Nah, jadi apa namanya? Sama kayak itu kalau mekanik elektrikal, tahu tak antum yang ada di pinggir jalan ada lampu biru, abang hijau itu lah. Itu anak juga pernah melok itu. Dulu pernah melok masang di airut di Petamburan. Wah berat itu, bukan angkat-angkatan kita itu. Itu juga, itu juga. Jadi ya Allah, memang kita ini tidak nyalakan, itu individu artinya bukan setiap orang melakukannya, tidak. Ada yang jujur, ada yang amanat. Cuman karena kebanyakan yang kayak itu, yang jujur tadi dihukumi Nah makanya hati-hati nih dengan suap. Ada orang nih, anak cerita sama anak, anak dulu saat sebenarnya polisi anak ini. Sudah masuk, sudah ACC. Nggak tahu, nggak minta duit. Nggak minta duit. Siapa? Yalah, ininya bulan. Kalau tadi dia tadi. Jadi mau mana? Oh, udah, anak berpikir, anak diajari uang tua anak. Kalau anak mbak, kalau anak mayal, bagi duit anak selama anak jadi polisi tidak berkah. Awalnya nuang. Nah, awalnya nuang. Lebihnya kayak itu. Bagi dia tadi, dia nganggapnya kayak itu. Bukannya seluruhnya, dia nganggap kayak itu. Nah jadi kita sudah, tahun jadi apa? Ini sudah sampai sekarang, alhamdulillah jadi jualan pohon-pohon sudah. Kalau jadi uang pintai, tapi hasil tidak benar. Nah itu, makanya kita ini, kalau memang dipikir-pikir, benar juga, masuk akal. Kenikmatan kita hidup di dunia ini kan sifatnya sementara. Tidak abadi kan? Ya memang waktu kita jaya lemah. Waktu kita meningkat, nak pengen apa, beli, punya galau, segala macam. Ya cuman itulah. Kalau sudah tinjuk sakit, sudah, terkepo lah itu. Tak baca lagi, betul tak? Sudah. Nah, seperti itu. Jadi jangan. Wa mimma yata'akkadu al-ihtiras anhu, dan di antara yang bisa dikokohkan untuk menjaga daripada hal itu, wa yata'ayyan ala kulli mu'min, maka bagi setiap orang beriman, ayyasuna nafsahu. Pertama, ini supaya kita selamat daripada hal-hal yang suap segala macam itu. Seorang mukmin itu menjaga sikap, jangan galak minta dengan manusia. Mas'alatan nas, jangan galak minta dengan manusia illa indad darurah, kecuali kalau kepepet.
awil indal hajati syadidah, atau barangkali punya kebutuhan yang sangat mendesak. Tahilul mas'alah boleh, allati la budda minha, yang tidak pacak kita lepaskan, tidak pacak kita lewatkan, tidak apa-apa. Itu kalau memang kepepet. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahilul mas'alah li waniyin wala li dhimrin sawin. Kata Rasulullah, tidak halal, tidak boleh meminta bagi orang yang mampu. Dia mampu tapi galak minta. Atau juga tidak boleh meminta bagi orang yang masih punya kekuatan, masih punya tenaga untuk berjalan, untuk mencari. Minta, tidak boleh, kata Rasulullah. Itu kecuali kalau darurat tadi, kepepet, dan lain sebagainya macam. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Seseorang di antara kalian selalu minta hatta yalqallah, sampai nanti dia wafat. Kemudian dia berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat, walaysa ala wajhihi muz'atul lahmin. Dia ini tak katik daging, tulang kalau. Dia ini tak katik daging lagi, kita menghadap Allah, uang yang cak itu, agak dia ini tak katik daging, tulang kalau. Hancur kalau dia ini, malu dengan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Kemudian masalah tergani narun. Kata Nabi, minta uang yang mampu itu api, bagaikan api. Uang peminjam itu bagaikan api. In u'tiya qalilan fa qalilun. Kalau memang dia tu dinjo, ya sedikit juga apinya. Kalau umpama dikitnya dinjo, ya dikit juga apinya. Kalau dinjonya banyak, banyak apinya berarti. Jadi kita uang yang mampu minta, pecah dulu waktu ada di Surabaya. Jadi Masjid Ampel itu ada uang yang memang galak mantap di situ. Uang minta sedekah, mantap di situ dulu. Uangnya masih sehat, masih seger. Jadi yo banyaklah dapat duit. Apalagi zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang kadang-kadang yo kita sudah sebagian kita jingok dulu uangnya kan. Kalau dulu kan ada apa lagi di masjid dulu. Di Ampel itu kan banyak yang aneh-aneh. Ana dulu pernah ziarah ke Mbah Bolong itu. Jadi Ana sama Syahid Ana. Itu kuburan Mbah Bolong itu, anak ziarah sini, Jadi begitu anak moto di dalam luarnya tak katik, begitu di dalam kameranya aduh duduk di kuburan itu. Jadi anak mangong saya mana, nanti jengok lah, kan tak katik uang itu. Nah, ada halim pakai jilbab tapi ngadep ke sana. Banyak yang aneh-aneh dulu, tengok mungkin malaikat dan lain sebagainya kan, tempat orang soleh itu kan. Nah, jadi ya namanya orang mengemis di situ kan mungkin ya takut lagi kuala dan tahu-tahu orang ini lah, tunduk lah. Pas sana ngomong sama Ami anak punya paman di sana di Nyamplungan 9 itu. Namanya jangan Jakpal, Ami itu paman masuk kita. Ada uang depan Masjid Ampel tuh banyak kan duitnya jangan. Sekantong besar itu duitnya. Banyaknya zaman lagi itu zaman dulu. Oh kata Ami anak, pergi ngali nak tahu tak rumahnya? Penel Ami, 3 tingkat rumahnya. Mobil muiko, mobil 2 bini 2 la haula wala quwwata illa billah. Makanya kira-kira kayak itu. Nah, sedangkan masih mampu. Makanya itu kebiasaan itu. Kebiasaannya itu baik. Makanya kita jangan biasa minta. Kalau kita tidak biasa minta, sudah kita lama-lama terdidik jiwa kita untuk tidak bisa minta. Rasulullah itu mana pernah minta? Pernah tak? Kecuali darurat. Nabi galak minta kalau darurat. Kalau itu pun bukan untuk dia. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk umpama muslim yang butuh, minjam dia. Utang dia ngadai kenapa? Minjam kenapa? Ajak aku nak nanti orang sini, kampung ini, rapayan, kirim bantuan. Itu Rasulullah. Sampai kan waktu nak meninggal, Nabi itu punya utang untuk nafkahi keluarganya. Sampai sahabat itu nangis galau. Kenapa tak ada ngomong ya Rasulullah? Tak katik duit, kenapa tak ada ngomong? Nanda Nabi ngomong. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau ngomong sama sahabatnya, tak katik yang bakal tak nyagi ke Rasulullah. Waktu pulang Tabuk itu baik. Abdurrahman bin Auf, sahabat lain kan memang banyak, tapi untuk pulang bukan untuk Rasulullah. Itu, jengok contoh Nabi Muhammad itu. Kemudian Nabi Muhammad pernah ditanya,
tentang orang yang mampu, alladzi la tahilu ma'hul mas'alah. Orang yang anilin alladzi la tahilu ma'hul mas'alah, tentang orang yang mampu yang tidak boleh minta. Kemudian dia minta. Mak mana kira-kira? Ada orang mampu ya Rasulullah, dia tak boleh minta. Cuman mak mana dia minta? Kata Rasulullah, kalau dia memang butuh, qadra ghidaihi wa asyaihi. Cukup untuk makan paginya sama makan siangnya sama makan malamnya sudah, kata Rasulullah. Tak boleh lebih daripada itu. Ini memperkaya diri minta tadi. Kalau umpama memang kita memang nak mintanya kena tak katik makan, silahkan tak apa-apa. Cuman cukup untuk kita butuh kita dah, sudah cukup. Bukan untuk lebih, bukan. Memang kebutuhan aku semua ini. Aku nak butuh beras sekilo buat masak hari ini, umpama kan. Aku nak butuh duit sekian, aku boleh tak minta? Silakan, tak apa-apa. Asal memang kita ketahuan. Dan untuk kebutuhan kita, bukan untuk berkaya-kaya, bukan. Ini minta ngumpul ke duit, sanggup duit. Banyak yang terjadi kan, kita juga di berita kan, banyak ya. Ada yang sekian puluh juta, ada yang beli mobil pakai duit itu. Nah, banyak kejadiannya sudah. Nah ini Masya Allah. Cuman mohon maaf, walaupun memang kita dilarang oleh Rasulullah untuk minta, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan lebih baik kalian itu ngawak tali, nyembek kayu bakar itu Rasulullah. Kemudian kebet jual. Lebih baik daripada kalian minta. Cuman kita ni walaupun Rasulullah mengatakan seperti itu, tak boleh suzon dengan orang minta. Makanya Allah sebutkan wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta itu jangan dibentak. Walaupun umpama kita kenal terus setiap hari, harinya sudah cium. Cium. Dah usah kenal kampung, wong tiga kampung kenal sama dia. Nah, sudah tahu. Tetap kita tak boleh suzon. Kalau nak nunjuk-nunjuk, tidak nunjuk, tolak dengan tolakan yang baik. Jangan ngatai kau ini awak masih sehat. Dan awak masih muda, minta-minta, atik malu kau ini. Ada sungguh. Woi, sakit hati ini. Iya, sakit hatinya. Walaupun kita ngendik 300.000 kita nunjuk. Dia biasa ngendik 300.000. Itu sakit hati. Jangan, tak boleh. Sikap lagi. Kalau kita nunjuk minta-minta, tidak usah nasihat dia. Nunjuk ya sudah. Nak nunjuk tak sudah. Dia nunjuk sini. Minta. Dah. Nah, lagi kau tu Rasulullah SAW bersabda sudah. Kalau nak ceramah di masjid pada Jumat. Tak salah nak nasihat-nasihati. Nunjuk sudah selesai. Kita tak tahu barangkali malaikat. Itu rahasia Allah kan. Tak tahu. Sebab kan yang mengetahui hati kita kan Allah. Mungkin baik ada gertaan hati kita seuzon. Dicoba oleh Allah. Nak ngingok punya. Nah, jadi kalau susah nah cobanya oleh Allah, meleput gitu. Tahu malaikat ni kan, nah selalu gitu. Kata itu, nah itu seperti itu. Jadi artinya kita tidak boleh minta sampai Rasulullah mengatakan merasa cukuplah kalian dari manusia, walau bisa siwak, walaupun hanya sebatang kayu siwak. Tidak usah minta lebih, tidak usah minta-minta dengan manusia. Ini perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang masalah memakan harta dengan kebatilan. Berapa menit lagi, Isa? 20 menit lagi ya? 20 menit tu? Setengah jam lagi. Yang nak uduk dulu. Anak nak balik. Ya. Nah ini bab yang bakal kita bahas selanjutnya. Ini bab tentang Homer. Ada Homer. Homer itu apa dia? Minuman apa? Banyak minuman aqua. Homer itu intisari dari anggur. Aslinya Homer. Kalau yang ada di kita ini bukan Homer, B namanya. B sama Homer itu beda. Kalau Homer itu anggur yang difermentasi. Dia dibuat, diracik, jadi minuman. Namanya Homer. Nah, kalau anggur itu berubah dewek, jadi cuko, itu tidak ada najis hukumnya. Boleh diminum. Berbeda kalau anggur itu difermentasi, sama cak tuak. Tuak kan itu kan dari Banyu Nira. Kalau di Tanjung Suapi kan banyak yang ngembek di Igenan kan. Kalau dulu, atau kalau sekarang masih tak. Di Igenan ngembek. Tapi tidak ada mabuk, tidak ditangkap polisi ngapa? Sebab tidak memabukkan dia. Nah, begitu balik ke rumah, mulai dicampur dengan bahan-bahan yang lain.
Nah, mau fermentasi dicampur dengan ini, akhirnya jadi mabok, literan pula dijual. Kita bensin baik. Nah itu kan, nah itu namanya. Jadi homer itu ada dua. Ada homer yang hilang najisnya kalau dia berubah dewek. Anggur itu kita duduk nih, tiba-tiba kita kelupaan, tahu dia berubah. Pernah ada dengan hadis Nabi yang mengatakan makanan paling nikmat cuko di Rasulullah. Itu bukan cuko tempe. Cuko yang disebut Nabi itu homer yang berubah tadi. Dia kan manis kan, asam manis. Anggur itu kalau berubah jadi cuko itu kan asam manis. Nah maka itu yang dimakan Rasulullah waktu itu. Nah hukumnya dalam ilmu fikih tidak najis. Kalau dia berubah dewek, diminum boleh, tidak najis. Nah, kamu sebab sudah ada berdetiknya. Tidak najis ya. Itu homer tadi. Nah, jadi artinya kalau kita bicara homer, ana belum buka babnya sengajanya. Tanggung, uji ini tadi 2 menit lagi kan? Uji Pak Yanto tadi 30 menit lagi. Agak sambung ke itu. Jadi maksudnya homer ini wong Arab dulu udah usah tanya. Lagu-lagu kalau minum homer. Makanya homer itu diharamkan 3 kali dalam Al-Quran. 3 kali diharamkan homer, tidak langsung diharamkan mutlak. 3 proses. Sebab wong jahiliyah dulu di awal saudara Islam, pertama kali dakwah Islam, tidak baca Rasulullah langsung nak nyegahnya. Maka Allah itu maha adil. Dilarang dulu yang pertama, tidak dilarang sama Allah. Manfaatnya ada, mudaratnya banyak. Nah, itu kan sudah naik lagi tingkatan kedua. Kapan tingkatan keduanya? Aja minggu depan. Tingkatan keduanya minggu depan sudah nyambung gitu. Jadi minta maaf kurang lebih sambil mengesan sambil apa, jangan diberkati Pak Yanto sengaja ini tidak ada lama tidak. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah selalu dalam rahmat Allah Ta'ala, dan insya Allah apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Barakallahu alaina wa alaikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.